Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Putri dari kelas 12 MIPA 2, nomor urut absen yang ke-36. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fikih yang berjudul besar Qiyas, yang meliputi definisi, rukun, dan syarat. Definisi qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahuinya adanya persamaan antara keduanya. Menurut istilah usul fikih seperti dikemukakan oleh Wahbah Ajuhaili, qiyas ialah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya karena adanya kesamaan ilat antara keduanya. Qiyas merupakan salah satu kegiatan ijtihad yang tidak tegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalil tentang qiyas terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, rukun qiyas. Rukun qiyas ada 4 macam. Yang pertama ialah al-asl. Al-asl ialah masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Rasulullah. Misalnya Homar yang ditegaskan keharamannya dalam Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Kemudian, adapun syarat-syarat asal antara lain, yang pertama, hukum yang ada pada asal bersifat tetap. Yang kedua, hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang harus ada pokok. Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan di masa Rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum. Yang ketiga, hukum asal bukan hukum pengecualian seperti sahnya puasa orang yang lupa, meskipun makan dan minum mestinya puasa menjadi rusak. Yang kedua ialah rukun furu'. Furu' atau cabang adalah sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran, Sunnah, atau ijma yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas. Misalnya, bagaimana hukumnya minuman keras whisky. Syarat-syarat furu' seperti dikemukakan Hanafi MTTA ialah: yang pertama, furu' tidak memiliki nas. Yang kedua, ilat yang terdapat pada furu' sama dengan ilat yang ada pada asal. Yang ketiga, hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Rukun yang selanjutnya ialah hukum asal. Hukum asal yaitu hukum yang terdapat pada asal yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah, dan hukum itu pula yang akan diberlakukan pada furu'. Misalnya hukum haram Homar yang ditegaskan dalam Al-Quran. Syarat-syarat hukum asal antara lain, yang pertama, hukum asal bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berupa hukum syara yang ditetapkan oleh nas. Yang ketiga, hukum asal hendaknya dapat dicerna oleh akal atau makul makna. Yang terakhir, rukun ilat. Rukun yang satu ini merupakan inti penting bagi praktik qiyas karena berdasarkan ilat, hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dapat dikembangkan. Ilat adalah suatu sifat yang ada pada asal yang menjadi landasan atau sebab adanya hukum pada cabang-cabang atau furu'. Misalnya sifat memabukkan pada Homar. Adapun syarat-syarat ilat antara lain yang terpenting ialah: yang pertama, ilat harus bersifat jelas dan nyata. Yang kedua, ilat harus ada hubungan kesesuaian dan kelayakan antara hukum dengan sifat yang akan menjadi ilat.